Setelah postingan tentang konsorsium 303 viral, tagar hashtag bongkar Circle Sambo jadi trending di Twitter. Hingga video ini dibuat tanggal 20 Agustus pukul 22.32, jumlah cuitannya sudah mencapai 14,3 ribu. Lalu apa sebenarnya konsorsium 303 itu? Siapa yang menyebarkan? Dan apa yang sebenarnya ingin dibicarakan dalam unggahan sosial kelompok ini? Mari bicarakan semuanya dalam Polemik Explore. Unggahan soal konsorsium 303 diterbitkan pertama kali oleh akun misterius bernama Opposite 090192 pada tanggal 17 Agustus kemarin. Isinya tidak main-main. Ada 4 slide yang berisi bagan informasi mengenai jaringan bandar judi online yang berada di bawah perlindungan Ferdy Sambo, serta sederet nama besar di Mabes Polri yang bekerja sama dengannya. Ringkasan informasinya cukup detail dan sistematis. Setiap orang yang disebut dalam bagan dijelaskan punya peran masing-masing. Lalu bukan hanya kepolisian, beberapa nama konglomerat dan selebritis juga terseret dalam pusaran ini. Namun belum ada yang tahu siapa orang di balik Opposite 090192 ini. Karena belum sempat diselidiki atau berbicara lebih jauh, postingan aslinya sudah menghilang dari peredaran. Ya, itu resiko dari akun anonim yang membisikkan desas-desus. Karena terlepas dari kebenaran soal kebenaran kabarnya, setiap halaman dari 4 slide yang tersebar tidak hanya beresiko meruntuhkan kepercayaan publik terhadap Polri, tapi lebih jauh lagi, bisa menimbulkan sikap saling curiga di internal kepolisian sendiri. Sebab, di halaman pertama saja, sudah ada 12 petinggi Polri dari berbagai tingkatan yang diklaim melindungi sindikat perjudian online. Sambo sendiri ada di struktur teratas sebagai penerima setoran dengan angka fantastis yang mencapai 1,3 triliun per tahun. Sedangkan di bawahnya ada Niko Afinta, Suwondo Nainggolan, Ardi Derian JM, Fadil Imran, Heri Heriawan, Sanka Putra, Jerry Raymond Siagian, Rovan Richard Mahenu, Ari Cahya Nugraha, Taufik Herdiansyah Senardi, dan John Weynard Hutagalung. 2 orang dalam daftar sudah dipastikan merupakan jebolan Satgasus yang dibubarkan Polri. Mereka adalah Niko Afianta dan Heri Heriawan. Sementara nama yang tersisa di luar anggota kepolisian adalah pengusaha bernama Tom Liwafa dan Yoga Susilo, 2 orang bandar bernama Akiang dan Akit, serta 1 selebritis dari kanal YouTube Crazy Rich Surabaya, Stephen Setiono alias Steve Ndut yang diklaim sebagai investor. Masuk halaman kedua, informasi soal cara kerja konsorsium jadi makin detail. Peran tiap anggotanya dirinci lebih jelas dan klaimnya mulai lebih spesifik. Kabarnya, jika menyebut kode 3 yang dalam kepolisian mengacu pada judi online, kemudian setelahnya menambah kata konsorsium, anggota kepolisian di suatu wilayah akan mundur teratur dari penanganan kasus. Karena itu artinya sindikat yang bersangkutan telah mengirim setoran bulanan ke atasan mereka, Ferdy Sambo. Hal itu jadi masuk akal mengingat peran dari 3 orang petugas dalam bagan adalah 01 di lembaga kepolisian tingkat daerah. Fadil Imran yang kabarnya melindungi sindikat di Jakarta adalah Kapolda Metro Jaya dan mantan Kapolda di Jawa Timur. Sedangkan Niko Afinta yang dulunya anggota Satgasus, saat ini adalah Kapolda Jawa Timur. Begitupun dengan Sanka Putra yang masih menjabat sebagai Kapolda Sumatera Utara. Ketiga nama inilah yang dikabarkan melindungi sindikat perjudian di berbagai daerah. Mereka semua berkomunikasi lewat Jerry Raymond Siagian yang berhubungan langsung dengan para bandar di Surabaya, PIK, dan Fluid di Jakarta, serta wilayah Jambi dan Batam. Sementara Taufik Herdiansyah yang menjabat Kabid Propam Polda Jatim akan bertanggung jawab menerima uang judi yang telah dicuci Tom Liwafa lewat Crazy Rich Surabaya, kemudian menyetorkannya ke sang atasan Niko Afinta. Informasi di 2 halaman terakhir soal konsorsium ini tak kalah menarik, karena pembahasannya soal tim pungut setor dan sebuah rencana besar untuk tahun 2024. Pertama, untuk informasi soal pungut setor. Ternyata ada 8 jaminan perlindungan yang ditawarkan kepada anggota konsorsium. Selain judi online, itu adalah prostitusi, jual beli solar bersubsidi, perdagangan spare part palsu, penyelundupan barang elektronik, bisnis miras, serta tambang ilegal dan solar palsu. 8 jaminan itu kabarnya ditawarkan oleh mantan anggota Satgasus, Heri Heriawan yang menjabat sebagai Dirsidik Densus 88 Anti Teror Polri, selaku ketua tim pukul dalam konsorsium. Kemudian di bawahnya, Heri dibantu Ari Cahya Nugraha, petugas Vice Control di Polda Metro Jaya, yang berperan dalam pengamanan CCTV.
bekerja dengan pemilik vendor bernama Aditya. Lalu di atas Heri ada bawahan mantan Kapolri Idam Aziz, John Waynard Huta Galung, selaku Komandan Pungut Setor. Serta lagi-lagi Kapolda Metro Jaya Fadil Imran, yang bertugas mencuci uang 303 lewat anak perempuannya di DPR RI fraksi PAN. Sedangkan di luar nama tim Pungut Setor, ada Kakor Binmas Bahar Kampolri, Suwondo Nainggolan, serta analis kebijakan utama bidang Pitkor Bareskrim Polri Adi Derian Jayamarta. Keduanya bertugas dalam proyek besar 2024 memenangkan salah satu calon RI1 dengan dana judi, serta membawa Verdi Sambo ke kursi 01 Polri untuk menaikkan daya tawar dan memastikan konsorsium tetap berjalan. Di halaman terakhir, informasi jadi semakin menarik karena mengungkap beberapa nomor telepon penting di kubu bandar dan kepolisian yang dipegang Jerry Raymond Siagian, orang yang ternyata menghilangkan bukti juga di kasus KM50 dan kasus Sambo. Untuk penghilangan bukti di kilometer 50, Jerry diperintahkan oleh Heri Setiawan, sedangkan dalam kasus Sambo, penghilangannya diperintahkan langsung oleh Sambo. Bicara soal Heri Setiawan, ternyata dia punya peran besar selain jadi tukang pukul, dengan nama Sandi Harriman dalam konsorsium. Tugasnya adalah meminta dana operasional dari Yoga Susilo, bos judi wilayah Jakarta, sekaligus pemilik hotel Pullman Bali. Dana itu nanti akan disetorkan lewat kurir bernama Freddy, kemudian masuk ke kasir Harriman yang bernama Sosongko, lalu dibawa ke Rovan Richard Mahenu dan Ari Cahyanugraha, anak buah Heri di konsorsium. Tentu sebagai desas-desus, kabar soal konsorsium 303 tidak bisa dijadikan bukti yang kuat. Namun menurut Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, Sugeng Teguh Santoso saat diwawancarai oleh Kompas TV, dokumen yang beredar soal konsorsium 303 tetap layak untuk diselidiki. Karena selain memuat identitas tentang tiap orang, di sana juga informasi soal peran serta nomor telepon yang dapat ditelusuri. Kalau pertanyaan betulkah itu saya tidak bisa jawab, tetapi data yang disampaikan memuat kecukupan informasi untuk ditelusuri, ya. Sementara menurut Rocky Gerung dalam kanal YouTube-nya, dokumen ini justru bisa jadi sesuatu yang berbahaya, terutama di tengah kondisi saat tidak ada keterangan resmi dari pihak bersangkutan yang masih bisa dipercaya. Menganggap tidak ada keterangan yang bisa dipercaya, maka peta-peta semacam itu, gambar, video, grafik. Polri sendiri sampai sekarang memang belum memberi keterangan resmi soal benar tidaknya isu konsorsium 303. Namun hampir bersamaan dengan beredarnya kabar ini, serta dikutip dari CNN, Listio Sigit selaku Kapolri sudah mengeluarkan perintah tegas untuk pemberantasan judi online dan akan mencopot setiap personil yang terbukti berkomplot melindungi sindikat semacam itu. Sementara salah satu pengusaha yang namanya terseret dalam isu konsorsium, Tom Liwafa, sudah memberi keterangan resmi lewat fitur story di akun Instagramnya, bahwa apa yang dituduhkan pada dirinya sama sekali tidak benar.